Oke, halo guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Akira. Film ini dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memperjuangkan ketidakadilan. Oke guys, langsung saja kita simak videonya. Di masa kecil Akira, ia hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Ayah Akira adalah seorang guru. Pada suatu hari, Akira melihat kejadian penyiraman air keras di wajah seorang wanita yang dilakukan preman. Saat polisi datang, dengan polosnya Akira memberitahu kepada polisi tentang para pelaku tersebut. Karena hal itu, Akira diganggu, bahkan dipukul oleh para pelaku. Ayahnya tidak tega melihat Akira. Akira langsung dibawa ke tempat latihan bela diri agar Akira bisa melindungi dirinya sendiri. Saat pulang sekolah, Akira bertemu preman itu. Tanpa berpikir panjang, Akira langsung menghajarnya. Karena banyak saksi yang melihat hal tersebut, membuat Akira menjadi tersangka. Akira langsung dibawa ke tempat rehabilitasi anak. इसे मारा तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ये फैसला लेती है कि इस पूरे केस की 11 tahun kemudian, Akira dan ibunya ditinggal pergi ayahnya. Ayah Akira telah meninggal dunia. Suatu hari kakak Akira datang. Ia ingin Akira dan ibunya tinggal bersamanya di Mumbai. Sesampai di Mumbai, Akira didaftarkan di salah satu universitas Mumbai. Akira juga berkata kepada kakaknya kalau ia ingin tinggal di asrama itu. Tapi kata rektor, semua kamar terisi penuh. Yang tersisa hanya kamar yang kosong yang pernah terjadi kasus bunuh diri. Mendengar hal itu tidak membuat Akira merasa takut. Ia tetap memutuskan untuk tinggal di kamar tersebut. Saat Akira sedang bersama ibu penjaga asrama, tiba-tiba datanglah seorang mahasiswi. Ia melapor bahwa ada barang di kamarnya yang hilang. Hal itu sering terjadi di asrama. Ibu itu langsung mengingatkan Akira untuk menjaga barang-barangnya sebaik mungkin. Di dalam kelas saat sedang belajar, datanglah Niki bersama temannya. Ia meminta dosen untuk membiarkan para pelajar mengikuti demo. Lalu mereka setuju dan langsung keluar. Akan tetapi, Akira tetap duduk. Melihat Akira tetap duduk, dosennya melanjutkan pelajaran. Hal itu membuat Niki dan teman-temannya membenci Akira. Lanjut cerita, dalam perjalanan, seorang profesor ditabrak oleh Inspektur Manik yang sedang bersama Aceh Pirani. Profesor marah dan mendapatkan pukulan dari Aceh Pirani. Tidak terima dengan hal itu, profesor membuat laporan dan datang di kantor polisi. Semua mahasiswa kampus melakukan demo terhadap polisi atas perbuatan Aceh Pirani terhadap profesor mereka. Aksi tersebut mengakibatkan kerusuhan hingga polisi mengeluarkan gas air mata yang membuat semua mahasiswa berlarian. Namun dengan santai Akira tetap duduk dan langsung berjalan menghampiri komisaris polisi untuk memberikan laporan. Di sisi lain, Aceh Pirani dan teman-temannya sedang duduk di dalam mobil. Mereka menyaksikan ada mobil lewat dengan kecepatan tinggi. Mobil itu mengalami kecelakaan. Ketika Inspektur Manik memeriksa mobil, ia kaget ada tas yang berisi uang. Melihat uang yang begitu banyak, mereka berniat untuk memanipulasi kecelakaan tersebut dan mengambil uangnya. Di tas kedua teman Maya, pengendara mobil mulai sadar. Saat hendak keluar dari mobil, Aceh Pirani langsung memukulnya hingga tewas. Aceh Pirani bersama seorang wanita bernama Maya. Ia tidak menyadari Maya sedang merekam pembicaraan Aceh Pirani dengan temannya tentang kejadian tersebut. Keesokan harinya Maya bertemu kedua temannya di kafe. Ia bermaksud memanggil temannya untuk bekerja sama memeras Aceh Pirani dengan video rekamannya. Namun teman-temannya menolak untuk bekerja sama. Saat mengambil uang di tasnya, Maya menyadari bahwa handycam miliknya hilang. Maya pun langsung panik. Di kantor polisi, ada polisi yang bernama Rabia. Saat berada di luar, ia bertemu Aceh Pirani. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba ada yang menelpon Pirani dan memeras Pirani dengan video rekaman.
Ia pun mulai takut dan panik. Akhirnya nomor tersebut dilacak, dan ternyata nomor tersebut milik kampus di mana tempat Akira belajar. Akira menelpon ibunya. Niki datang dan langsung merampas telepon yang digenggam Akira. Akira sangat kesal. Ia langsung melintir tangan Niki. Keesokan harinya Niki memanggil teman-temannya untuk mengganggu Akira. Salah satu temannya berjalan menghampiri Akira bertujuan untuk melukai Akira. Tapi dengan cepat Akira merespon dan memukulnya dengan pot. Mereka pun tidak berhenti sampai di situ. Mereka mengejar Akira di kafe. Akira keluar meminta maaf. Ia berkata tidak ingin mendapat masalah lagi kalau ia harus memukul mereka semua. Tiba-tiba ada seorang pria yang ingin memukulnya dari samping. Akhirnya terjadilah perkelahian. Aceh Pirani mengetahui bahwa Maya yang merekam video tersebut. Maya ditangkap dan diinterogasi untuk ditanyakan di mana handycamnya. Maya pun berkata bahwa handycamnya hilang saat berada di kafe. Karena emosi, Aceh Pirani mendang kursi yang diduduki Maya hingga Maya tewas. Kematian Maya dimanipulasi, dibuat seolah-olah Maya tewas karena bunuh diri. Kasus kematian Maya ditangani oleh Rabia. Ia merasa ada kejanggalan atas kematian Maya. Rabia mulai menyelidiki kafe tersebut dan mendapatkan identitas kedua teman Maya. Mendengar hal itu, Inspektur Manik langsung menangkap kedua teman Maya. Akira menemukan tas yang berada di depan pintu kamarnya. Akira langsung mengeluarkan isi tas tersebut. Tiba-tiba Inspektur Manik dan Raja Suar masuk ke kamar Akira. Mereka mendapatkan handycamnya. Akira dan kedua teman Maya dibawa ke hutan untuk dibunuh. Tapi Akira berhasil lolos dan kedua teman Maya tewas. Sudah beberapa hari rektor tidak melihat Akira. Ia langsung menelpon kakaknya untuk menanyakan keberadaan Akira. Akira ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Aceh Pirani menyuruh dokter untuk memberi suntikan kepada Akira agar Akira tidak sadarkan diri dan terlihat seperti orang gila. Ibu dan kakak Akira datang ke kantor polisi, tapi sayang mereka dibohongi polisi dan dokter yang menangani Akira. Akira pun tidak bisa keluar dari rumah sakit jiwa. Rabia datang bertemu rektor. Ia berhasil menemukan pencuri handycam itu lewat CCTV. Ternyata yang mencurinya adalah anak dari rektor itu. Rektor itu sangat marah dan menampar anaknya. Ia mulai menceritakan yang sebenarnya kepada Rabia. Rektor berkata ia sudah mengetahui apa yang dilakukan anaknya. Ia takut dan ingin melindungi anaknya. Ia pun memutuskan untuk meletakkan handycam yang dicuri anaknya di depan kamar Akira. Ia berpikir kalau Akira datang, pasti Akira akan membawa tas tersebut. Rektor pun mulai cerita pada malam hari. Akira datang bertemu dengannya dan bercerita tentang dua orang polisi yang masuk ke kamarnya mengambil handycam dan membawanya ke dalam hutan. Ia juga bilang kalau ada dua orang laki-laki yang tewas dibunuh di dalam hutan. Akira berhasil keluar dari rumah sakit jiwa berkat bantuan dari salah satu pasien di sana. Akira menyusun rencana. Ia menculik Raja Suar dan disekap di gudang. Ia berniat membawa Raja Suar di acara kampus agar Raja Suar mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Akira menelpon Steve. Ia menyuruh keluarganya datang ke kampus besok pukul 9 pagi. Ia juga mengatakan bahwa besok Raja Suar akan menceritakan mengapa polisi memasukkannya ke rumah sakit jiwa dan ingin membunuhnya. Keesokan harinya sebelum acara kampus dimulai, Rani disuruh Akira memeriksa keadaan hingga dikenali Manik. Saat ingin menyampaikan keadaan, Rani tertembak dan disitulah Akira tertangkap. Aceh Pirani mulai menyusun rencana untuk memanipulasi keadaan di sana dan ia ingin Akira terlihat gila di hadapan semua orang. Lalu Aceh Pirani menyuruh Manik untuk menembak Akira. Disitulah terjadi perselisihan antara mereka. Aceh Pirani menembak Raja Suar hingga tewas. Saat ingin menembak Akira, datanglah Rabia bersama timnya. Tidak lama kemudian Rabia mendapat telepon dari komisaris. Komisaris meminta untuk tidak menangkap mereka sebab orang yang mereka bunuh
dan diambil uangnya adalah adik dari Bablu Tiwai, pemimpin partai terbesar di India Utara. Komisaris juga berkata untuk segera menutup kasus tersebut dan meminta Akira untuk kembali ke dalam rumah sakit jiwa. Mendengar hal itu, Rabia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia langsung menjelaskan kepada Akira. Akira marah dan menghajar petugas di sana. Aceh Pirani dan teman-temannya terbunuh. Setelah itu Akira meminta suster untuk memberi suntikan kepadanya dan langsung membawanya ke rumah sakit jiwa. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Akira meneruskan pekerjaan almarhum ayahnya adalah menjadi seorang guru untuk anak-anak disabilitas. Sekian alur cerita dari film ini. Terima kasih.